Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman guru dari SD Negeri 1 Ngembak. Perkenalkan, saya Sela Riki Firmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di kantor SD Negeri 1 Ngembak untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Di sini saya ingin membagikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman terkait materi yang sudah saya pelajari di modul 1. Nah, langsung saja ya, kita mulai. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, dengan memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu benar-benar berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Saat ini di sekolah kita itu kan sudah melaksanakan 2 kurikulum Bapak Ibu, yaitu kurikulum 13 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila ini kita kenal di kurikulum Merdeka itu meliputi apa saja? Ada yang masih ingat? Ada gotong royong, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, lalu apa lagi? Apa Bu Tami? Beriman dan bertakwa. Satu lagi. Ayo. Apa? Bernalar kritis. Iya betul. Kemarin waktu diskusi visi dan misi guru penggerak itu saya mengangkat yang bernalar kritis. Nah, tentunya kita mengenal tokoh ini, J. Ini adalah Ki Hajar Dewantoro, merupakan salah satu tokoh yang menjadi ikon pendidikan di Indonesia yang mempunyai banyak sekali kata-kata mutiara. Salah satunya adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi jika diibaratkan sekolah itu tuh adalah tempat persemaian. Nah, anak-anak itu adalah siswa-siswa kita itu adalah benih, dimana setiap benih itu punya punya mutu tersendiri. Jadi antara benih satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Nah, disitulah tugas kita sebagai Pak Tani yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu untuk bisa merawat benih itu supaya mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri-sendiri. Nah, kodrat itu terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, kalau kodrat alam itu berkaitan dengan diri murid sendiri. Kalau diibaratkan murid atau anak itu adalah kertas kosong, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu murid itu adalah sudah memiliki sebuah garis tetapi samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis itu sesuai dengan kodrat yang ada dalam dirinya. Nah, dibantu dengan yang namanya kodrat zaman, yaitu perkembangan zaman saat ini. Tentunya cara mendidik anak-anak sekarang itu berbeda dengan didikan kita dulu ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu dimarahin, dipukul, dijewer itu tidak masalah. Yang ada malah kita semakin dimarahi orang tua. Sekarang yang ada malah sebaliknya aja, dikeras sedikit nanti mogok, atau dijewer nanti ada yang orang tuanya kurang berkenan. Nah, itulah tantangan kita, selain tantangan menghadapi perkembangan teknologi yang sangat besar. Nah, saya ingin tahu pendapat dari Bapak Ibu.
Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa mboten Bapak Ibu? Tidak. Kita mengatakan tidak. Bu Tami setuju, Pak Sugeng setuju. Lalu pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Ini maksudnya ke reward ya. Ini punishment, ini reward. Berarti dengan memberi hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Iya kan, jadi semangat belajar. Oh, jadi semangat belajar ya. Yang ketiga, seorang guru harus memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Setuju. Nah, di sini seorang guru harus bisa menjadi teman bagi siswa. Setuju. Oke. Nah, tentunya kita juga harus diiringi dengan positive mindset atau cara berpikir yang positif. Nah, ini kaitannya apa? Kita akan mempelajari tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu seperti disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin yang ada di pikirannya apa? Disiplin itu biasanya berkaitan dengan apa? Patuh, nggih. Nah, patuh, taat. Ada lagi? Biar tidak dimarahi gitu nggih, biasanya nggih. Ya. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sedangkan di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kalau disiplin positif ini tentu harus dimulai dari diri kita, J. Kalau saya sendiri memang mengakui, J, Bapak Ibu, disiplin positif yang belum bisa saya terapkan sepenuhnya itu dengan datang tepat waktu. Nah, bagaimana itu menjadi koreksi saya supaya bisa datang lebih tepat waktu, jadi anak-anak itu tidak menunggu. Nah, gimana kalau muridnya yang datang terlambat? Pasti kan kita tegur, ya. Nah, makanya dengan menerapkan disiplin dari dalam diri sendiri, dengan motivasi dari dalam diri sendiri itu jauh lebih baik dan bisa meningkatkan disiplin positif daripada adanya tuntutan atau iming-iming dari luar. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Meskipun sudah muncul dari dalam diri sendiri itu, tetap harus ada yang mendisiplinkan kita, Bapak Ibu. Kalau saya kaitkan dengan kedatangan saya tadi, yang mendisiplinkan kita itu apa? Kepala sekolah, betul. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu mempraktekkan. Ya, saya ingin Bapak Ibu itu mengilustrasikan atau menggambarkan tangan Bapak Ibu itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Nah, ini dilakukan secara berpasangan, J. Monggo, genggamlah sesuatu yang berharga dalam tangan panjenengan semuanya. Nah,
Nih, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Monggo coba dipraktekkan. Genggam, anggap saja di sini ada sebongkah berlian. Nah, bagaimana cara itu? Coba. Nah, berpasangan, iya, coba. Ya kamu. Oke. Nah, satu berusaha membuka secara bergantian. Nah, buka bu, orang dipijiti. bukan dipijiti, tapi coba dibuka. Dilepas jarinya satu persatu sekuat tenaga. Boleh sambil dirayu. Boleh senang malah. Wah itu loh. Ya mati ya. Boleh sambil dirayu, diitik-itik juga boleh, dimaki-maki pun juga boleh. Oke. Mas Kuti sudah menyerah. Oke. Saya ingin bertanya ke Pak Lili. Pak Lili, kenapa tetap mempertahankan kepalan tangan Anda? Karena yang di dalam ini sangat berharga bagi saya. Tepuk tangan untuk Pak Lili. Terus tadi bagaimana caranya Miss Kuti membuka kepalan tangan itu? Dengan paksaan tetap tidak bisa. Nah itu menunjukkan deh bahwa motivasi dalam dirinya Pak Lili itu sangat kuat. Ya, keren Pak Lili itu. Soalnya senang. Nah, ini ada pergeseran paradigma atau cara pandang dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita merasa seperti ini aja Bapak Ibu. Ya benar. Ya saya mengakui menjadi guru tuh masih yang kalian harus manut sama bu guru itu kan. Padahal seperti ini tuh menurut saya setelah mempelajari ini tuh kurang tepat. Nah, kita bisa berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, dimana kalau kelihatannya kebutuhan atau realitas semua orang itu kelihatan sama, ternyata tuh kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, ternyata gambaran orang pun juga berbeda-beda. Kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata kita berusaha membangun pandangan itu tentang dunia itu tetap berbeda. Jadi antara stimulus respon dengan teori kontrol ini kalau diperhatikan dalam bagian ini tuh juga berbeda. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal di mana tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif. Sudahkah kita menerapkan ini semua Bapak Ibu? Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Tidak apa-apa, nanti kita bergotong royong deh untuk mewujudkan semua ini. Benar. Oh iya betul. Lalu di sini kita akan mengetahui motivasi perilaku manusia, bahwa ternyata memang setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti itu ada alasan-alasannya. Nih, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi seperti ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini adanya motivasi eksternal, belum muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, saya besok tak pakai sepatu hitam lah. Nah, mungkin kan murid seperti itu. Kenapa? Karena di aturannya sepatunya harus hitam. Berarti itu kan terlihat sekali bahwa menghindari yang namanya hukuman atau ketidaknyamanan. Lalu di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lagi-lagi ini adalah motivasi dari luar atau eksternal. Saya tak belajar rajin, nggak pakai perkalian, siapa tahu dapat hadiah coklat dari Bisela. Mungkin kan kita terkadang mengiming-imingi siswa kita dengan, ayo siapa yang bisa menjawab ini tak kasih 2.000 gitu. Gitu kan Ibu? Pernah melakukan buatan? Pernah. Itu yang terlihat dari murid-murid kita pripun? Ya, semangat. Semangat ya. Padahal menurut di sini itu belum muncul dari dalam dirinya. Harus ada pancingannya, gitu kan? Tapi memang biasanya kita menggunakan cara itu supaya apa sih? Iya, supaya anak-anak itu mau belajar, mau memperhatikan, jadi kelasnya lebih hidup ya Bapak Ibu guru nggih. Nah, tapi kalau motivasi itu berasal dari dalam dirinya, mereka itu punya keinginan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang harusnya menjadi penerapan kita dalam melakukan setiap perilaku. Jadi saya misalkan saya datang pagi biar nggak dimari Pak Sugeng. Nah, ini kan saya menghindari hukuman seperti itu nggih. Atau saya besok mau rajin bikin administrasinya biar apa? Biar dapat hadiah dari Pak Sugeng, Pak Kepala Sekolah itu kurang tepat ya. Tapi saya ingin misalkan saya ingin datang lebih tepat waktu supaya mengajar saya bisa lebih maksimal, supaya anak-anak juga mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Nah, seperti inilah yang harusnya muncul dari dalam diri. Ya, sebentar. Meruntuk Bapak Ibu. Panas cuacanya, tidak apa-apa. Nah, ini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Tabel ini menunjukkan hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Lalu hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Nah, dengan adanya hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif akan meningkat. Kalau kita menganggap anak nakal terus kita hukum akan berubah gitu, ternyata justru kalau di sini malah membuat lebih agresif dan meningkat, ya. Lalu di sini juga hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Nah, hukuman itu kaitannya dengan peraturannya adalah kamu harus titik. Kamu harus datang di kelas tidak boleh lebih dari jam 7. Memaksa dia itu ya. Lalu murid akan membenci peraturan. Ini untuk yang hukuman. Kalau yang di sini, nah ini saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini yang saya rasakan sendiri di kelas saya sekarang. Kelas yang sangat banyak tantangannya ini, kalau saya galai itu memang pada manut, tapi hanya saat itu saja. Hanya saat itu saja. Belum ada motivasi saya harus begini, belum. Kalau saya galai pasti akan manut di sini. Tapi nanti setelah tidak saya galai di sini,
sistem tidak akan berjalan bila murid tidak, karena mereka tidak takut, Bu Sela udah tidak marah seperti itu. Ini yang saya rasakan saat ini. Nah, kalau berbeda dengan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, dalam konsekuensi korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, lalu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Lalu ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, dengan konsekuensi ini kita bertanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, ini yang membedakan konsekuensi dengan hukuman ya. Dan yang terakhir, murid akan menghormati peraturan. Dari hukuman ke konsekuensi ini setingkat lebih baik ya Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga ini adalah restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Lalu korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan yang terakhir, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau di sini tadi saya merasakan sendiri, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau melihat ke restitusi di sini, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, dari ketiga tabel ini, mana yang sekiranya lebih tepat untuk kita mulai saat ini kita laksanakan ya Bapak Ibu? Restitusi ya. Nah, saya pengen tahu restitusi itu apa? Mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Apa Bu? Oke, terima kasih Bu Sela. Menurut saya restitusi itu lebih baik dari hukuman dan konsekuensi karena dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi pada anak dengan mencari solusi bersama-sama. Terima kasih untuk Bu Lita. Tepuk tangan dulu untuk Bu Lita. Sebelum ke pengertian restitusi ini, hukuman itu memang bersifat negatif. Nah ini, awas kalau dilakukan lagi ya. Pasti ada di sini ada pengancaman ya, yang namanya hukuman. Lalu ada mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, kemudian membuat konsep diri anak itu buruk. Nah, konsekuensi ini bersifat netral. Lakukan apa yang saya katakan, kemudian di sini stimulus respon. Kemudian konsekuensi itu juga mampu mendorong kepatuhan dan membuat konsep diri itu menjadi baik. Nah, kalau restitusi di sini bersifatnya positif. Lalu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian di sini ada teori kontrol. Lalu perilakunya ini mendorong disiplin positif dan juga konsep dirinya kuat. Nah, di sini ada identitas ada identitas gagal, di mana identitas gagal ini kalau kita selalu memberikan hukuman. Nih, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Nah, dampaknya pada murid itu mereka terlihat diam, tapi sebenarnya mereka marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Lalu di sini juga ada tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Hukuman itu dibuat oleh guru. Nah, sifatnya itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendah. Ini hukuman itu seperti ini, identitas gagal. Nah, identitas yang sukses itu dengan menerapkan disiplin. Di sini ada dua hal, yaitu konsekuensi. Murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak waktu jeda seorang diri, time out, dan juga penahanan, detention. Kemudian di sini sudah diketahui dan masuk akal,
Nah, konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid, lalu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nah, untuk restitusi ini adalah murid atau anak belajar memecahkan masalah, kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, lalu murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri, lalu berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid, dan yang terakhir menguatkan guru. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir dan berpikir restitusi murid atau anak. Ini adalah identitas yang muncul ketika kita menerapkan hukuman dan menerapkan konsekuensi juga restitusi. Berdasarkan ini kita sudah menerapkan yang mana Bapak Ibu? Apakah kita sudah memulai mengajari anak dengan konsekuensi? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi banyak yang ini jadi hukum ya. Kamu tidak mengerjakan PR di luar kelas gitu. Nah, dari tabel tadi penjelasan tentang hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Biasanya terjadi saat itu juga dan tanpa kesepakatan dan tidak terencana. Jadi hukuman itu tuh sifatnya itu memang negatif, dan biasanya anak itu kalau memang kita ngomong yang jelek, yang akan diingat kan omongan jeleknya itu ya. Gitu betul Bapak Ibu. Jadi secara jelas itu mereka juga merekam, apalagi kalau sudah muncul kata-kata kasar atau kita juga sudah main fisik. Tapi alhamdulillah kita tidak ada yang jewer atau apa gitu Bapak Ibu. Nggak boleh juga itu. Apa itu konsekuensi? Itu bersifat terencana, sudah disepakati, dan bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru. Nah, di konsekuensi ini juga kita belajar tentang melatih anak bertanggung jawab juga. Dan yang ketiga, ini apa itu restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi diharapkan ketika anak melakukan kesalahan itu kan anak kembali ke dalam dirinya itu punya jadi anak yang lebih baik lagi, jadi tanpa ada trauma jerana. Itulah yang diharapkan dengan menerapkan apa itu restitusi. Nah, mari kita jawab ya Bapak Ibu. Poin pertama ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini maksudnya? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berutami hukuman. Hukuman meskipun konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ini saya pernah waktu di SMA ini 3 kali. Masa-masa SMA itu nyeker seharian. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini? Konsekuensi.
kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini konsekuensi nggih. Ini yang pertama tadi menjawabnya hukuman, ini di sini konsekuensi. Yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, selanjutnya hukuman. Menggantikan tugas ini konsekuensi, berjemur di lapangan hukuman. Kemudian ini hukuman, konsekuensi. Oke, saya mau minta pendapatnya Bu Tria. Coba Bu Tria kesini Bu. Saya pengen tanya, pengen berbagi cerita saja. Monggo ke sini Bu. Jangan malu-malu. Ayo maju. Boleh sambil minum, sambil makan, santai saja. Bu Tria, nah sini biar kelihatan. Sejauh Bu Tria ini kan senior deh. Selama Bu Tria menjadi guru, jenengan pernah memberikan hukuman apa yang paling jenengan ingat kepada murid? Menulis di buku, yaitu berkali-kali tuh. Saya tidak akan mengulangi lagi. Berapa halaman Bu? 1 halaman. Satu buku Pak ya. Itu baginya Bu Tria hukuman deh. Tapi kalau dia di sini tuh maksudnya konsekuensi. Tapi selama ini pernah nyuruh muridnya berdiri di depan kelas itu pernah betul Bu? Ya pernah. Alhamdulillah. Iya, ini Bu Tria tuh kayak gini. Tapi meskipun begitu memang tugas kita itu adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih Bu untuk sharingnya, beri tepuk tangan. Nah, lagi saya pengen tahu, pengen sharing. Coba Bu Sri Budi Utami ini. Ayo monggo Bu mriki. Mriki Bu, mriki. Bu, saya pengen tanya, jenengan kan masternya di kelas 1 ya, pernah tidak memberi hukuman ke muridnya jenengan? Coba ceritakan hukuman apa? Kalau kelas 1 itu saya pernah menghukum, saya jewer kupingnya. Kalau tidak, saking gemesnya saya cubit pipinya yang itu. Jenengan cubit ya. Alhamdulillah muridnya mboten nangis nggih Bu. Mboten. Berarti muridnya nggak nangis. Tapi dari hukuman itu muridnya jenengan gimana? Kapok mboten? Tidak kapok. Jangan ulangi lagi ya. Dia terus mengulangi lagi dengan berulang-ulang kali. Gemes saya pipinya, saya cubit lagi. Dicubit ya, oke. Tapi jangan dicubit ya Bu, yang nanti nih abang sakit. Keras lah Bu. Iya nggak keras lah. Berarti cubitnya jelas-jelas gitu ya. Tapi intinya itu memberikan hukuman ya. Maksudnya ada biar muridnya jera gitu. Ya jera. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu. Enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena yang tahu kondisi murid kita di kelas itu kan juga gurunya, ya. Nah, jadi yang dimaksud pembelajaran berpihak kepada murid itu tidak hanya kita menyelesaikan tuntutan materi yang ada, tapi kita juga bisa mengenali murid, karakternya seperti apa, kondisinya seperti apa, mentreatment murid. Kalau murid saya seperti ini, saya harus begini. Itu tugas kita supaya apa? Kelasnya itu enak, lalu disiplin positif dapat kita terapkan juga, okay? Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan yang kita berikan itu juga merupakan sesuatu yang dapat menjebak murid.
Kan dulu kan ada teori reward and punishment, penghargaan dan hukuman ya. Nah, tapi kalau bisa berikan penghargaan yang secukupnya ke anak didik kita. Karena apa? Karena kita bisa dihukum oleh penghargaan yang kita berikan sendiri. Kita contohkan itu kalau ke anak kita sendiri ya. Anak kita terlalu diberi, ayo nanti kalau kamu bisa mandi sendiri dibeli ini permen gitu kan. Kayak gitu kan nanti lama-lama dia mandi tapi dengan iming-iming permen kayak gitu kan. Karena apa? Penghargaan itu bisa mempengaruhi dalam jangka pendek, kemudian itu sifatnya tidak efektif. Nah, penghargaan ini juga dapat merusak hubungan. Ini kalau tidak dikasih hadiah ibu, aku nggak mau terus anak jadi ngambek, jadi marah. Lalu juga mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan ini juga mengurangi kualitas. Penghargaan pun juga bisa mematikan kreativitas dan juga penghargaan itu juga bisa menghukum anak. Nah, jadi berikan penghargaan yang sesuai porsinya saja. Nah, penghargaan itu tidak melulu kita ngasih uang, ngasih coklat. Cukup kita apresiasi anak-anak, beri tepuk tangan, beri pujian, itu juga sesuatu yang sudah membuat mereka seperti dihargai dan diakui keberadaannya, jadi Bapak Ibu. Nah, selama ini di kelas kita ada aturan, jadi Bapak Ibu. Aturan itu juga kita turunkan dari peraturan dan tata tertib yang sudah ditetapkan di kurikulum sekolah, nggih. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Selama ini kan tidak boleh bicara, tidak boleh ini gitu. Tidak boleh makan di kelas. Itu kan peraturan. Nah, dari peraturan itu kenapa bukan keyakinan kelas? Kenapa? Kalau peraturan ini sifatnya bagaimana? Satu sekolah ya? Iya, Sama satu sekolah. Nah, kalau untuk keyakinan kelas ini kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Kita yang tahu muridnya seperti apa, dari peraturan sekolah itu dibuat ke peraturan kelas. Nah, kita buat lagi ke keyakinan kelas kita. Karena apa? Keyakinan kelas ini yang memenuhi kebutuhan murid kita di kelas. Bisa jadi kan keyakinan peraturan yang satu dan yang lainnya kan anak-anak bisa belum bisa menepati. Nah, kita buat saja keyakinan kelas. Sama halnya seperti kita. Kenapa kita memilih peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Ini berkaitan dengan apa? Kalau kita mengendarai motor memakai helm. Berapa Pak? Iya, keselamatan. Ini kita menggunakan helm saat mengendarai motor itu adalah untuk keselamatan. Ini kan ada di peraturan ya, peraturan harus memakai helm. Tapi yang namanya orang kan biasanya gak usah helm lah kayak gitu ya. Tapi kenapa kita memiliki aturan tentang penggunaan helm ini kaitannya dengan keselamatan. Begitu juga dengan keyakinan kelas, itu juga berkaitan dengan yang namanya kenyamanan kelas kita dalam keseharian kita. Jadi supaya dalam pembelajaran ataupun penerapan di kelas itu kita bisa lebih enak dan leluasa gitu. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid serta sifatnya lebih universal, sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh guru dan sifatnya satu arah. Artinya kalau ini tuh hanya dari guru ke murid, tetapi kalau dari keyakinan kelas ini dari kesepakatan semua warga kelas, ada guru dan juga murid. Nah, dengan membuat keyakinan kelas itu kita juga bisa mengajak anak untuk belajar berpikir kritis dengan menyampaikan pendapat mereka. Nah, prosedurnya keyakinan kelas atau sekolah itu, terutama keyakinan kelas itu siswa bercurah pendapat atau ide tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Lalu
mencatat semua masukan para murid atau warga kelas. Nah, yang ketiga ini gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, kalau kesepakatan kelas ini kita harus menggunakan kalimat positif, kalimat yang menghindari kata tidak boleh atau dilarang. Misalkan tidak boleh terdatang terlambat, kita bisa mengganti menjadi datang tepat waktu. Tidak boleh memakai sepatu berwarna putih, sepatu berwarna hitam. Seperti itu, nggih. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan susun menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, meninjau dan menandatanganinya, dan penting untuk diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Jadi supaya mereka tahu, mereka baca apa yang sudah mereka buat sendiri, mereka diskusikan dan mereka sepakati. Nah, setelah ini nanti kita bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ini kemarin yang sudah di kelas 6 ya Bu Lita, kelas 5 sendiri juga kebetulan baru akan membuat setelah kegiatan ini. Kemudian kita akan membahas ke posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ini adalah penghukum, ini pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Nah, setelah ini nanti kita akan melihat cuplikan-cuplikan videonya biar Bapak Ibu bisa tahu, oh penghukum itu yang seperti apa, membuat rasa bersalah seperti apa. Nah, ini posisi penghukum. Sebentar. Selalu terlambat. Kamu deh. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Bisa sambil disimak aja Bapak Ibu. Naren, sini kamu. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini tadi cuplikan video untuk posisi kontrol sebagai penghukum, J. Nah, nanti setelah kita melihat semua video, nanti kita akan lihat perbedaannya. Ini yang kedua, membuat posisi merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang kedua ini membuat posisi bersalah ini, jujur saya udah gak kuat ngajar kamu di kelas. Saya capek gitu lah. Ini yang ketiga, posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Ya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap gak tersenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Jadi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ada-ada saja. Ini posisi teman, jadi kayak sama temennya gitu ya. Nanti biar ibu yang beresin. Cekengan pusat kalau kita. Nah, ini sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Terlihat sepele ya Bapak yang pemantau ini aja Bapak Ibu.
Dan ini yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, itu tadi kelima video sudah kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Dari video yang pertama gurunya marah-marah, yang kedua sudah agak lembut, ketiga teman sendiri, dan yang terakhir sebagai manajer itu memancing muridnya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dilakukan tadi ya. Mungkin ada yang ingin berpendapat di sini, Pak Sugeng? Iya, Mbak. Terima kasih Bu Sela. Dari 5 tampilan tadi yang sudah kita lihat, itu ada hukuman, kemudian sampai yang terakhir itu sebagai manajer. Kita mengulas sedikit. Kalau seandainya saya itu cenderung sebagai pendidik kelas ataupun guru kelas, hal ini pernah saya lakukan. Itu yang ada dalam benak saya itu 100% adalah hukuman. Itu yang dulu ya, 100% itu adalah hukuman. Ini yang ada pada pikiran saya. Nah, pendapat saya gini, dengan ambil pintas hukuman yang jelas, ini menurut saya lebih praktis, lebih cepat, dan mungkin anak tidak akan berani melawan lagi. Itu waktu ketika itu. Tapi setelah adanya beberapa hal, sampai yang hukuman, kemudian sampai yang ada manajer, ini tentunya butuh kesabaran Bu Rita ya. Itu yang jelas butuh kesabaran dan ekstra. Pokoknya kesabaran yang 100 kali 100 kali 100% gitu ya. Jadi itu karena saya sendiri ya katakanlah pendidik lawas kuno. Dulu memang ditekankan seperti itu karena perubahan teknologi dan lain sebagainya, perkembangan zaman, model yang tempo dulu sampai sekarang kurang tepat. Itu Bu Sela, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Bukan model dulu tuh kurang tepat Pak, tapi bisa disesuaikan dengan, karena anak sekarang juga butuh digalai juga sih Pak menurut saya nih. Nah ini posisi kontrol guru berdasarkan video tadi ini, yang menghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah ini biasanya seperti ini ya, memberikan hukuman fisik atau psikis. Nah ini akan membuat anak menjadi pendendam atau tidak menyukai guru. Lalu membuat rasa bersalah itu suaranya lebih lembut, namun terus menyalahkan siswa. Kemudian siswanya dibuat
sangat bersalah dan gurunya itu kayak orang paling menderita sedunia gitu ya. Nah di sini efeknya membuat siswa merasa bersalah dan tidak percaya diri. Kemudian sebagai teman bersifat ramah, cenderung bersendaguro, akrab dan menghangatkan suasana. Yang berdampak murid bergantung pada satu orang guru dan membuat siswa tidak mandiri. Lalu sebagai pemantau, ini nada bicara dan ekspresinya biasa, tidak emosional, tidak bersendaguro, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi. Kemudian dampaknya ini murid akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai dari sanksi itu dan tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir tadi video sebagai manajer, nada bicaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi. Identitas berhasil dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid dan membimbing memecahkan masalahnya sendiri. Nah dari posisi manajer ini dampaknya adalah siswa menjadi mandiri dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Problem solvingnya anak dilatih di sini. Nah kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Ini meliputi seperti ini deh, kalau bertahan hidup itu kesehatan, rumah, makan, kemudian kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, penguasaan itu pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan itu kebutuhan akan rasa senang. Karena murid kita itu juga manusia, jadi sama dengan kita, maka secara tidak langsung kita juga bertanggung jawab memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak-anak ini. Nah, dengan memperhatikan kebutuhan dasar itu, kita dapat menciptakan dunia berkualitas, yaitu dunia merupakan tempat khusus dalam pikiran yang memuat gambaran dari semua yang diinginkan. Lalu murid juga memiliki gambaran dunia yang berkualitas. Nah, sebagai seorang guru, tentunya kita ingin menanamkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan. Agar dapat menanamkan hal-hal yang bermakna serta nilai-nilai kebajikan dalam diri seorang murid, guru harus mampu menggunakan informasi serta menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tetap. Nah, dari yang sudah kita saksikan tadi, 5 video tadi, nah kita bisa memilih kita akan berada pada posisi kontrol seperti apa di kelas. Nah, kita sekarang ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Sebentar. Oh iya betul. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi di video tadi dengan posisi manajer atau video yang terakhir kita tuh menerapkan ini Bapak Ibu, restitusi. Proses dari segitiga restitusi ini yang pertama dan paling dasar itu adalah menstabilkan identitas, yang artinya kita memberikan suatu penguatan. Ya, ibu tahu setiap orang di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan, karena kita ini manusia biasa yang tidak lepas dari salah. Jadi salah itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu sebenarnya, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Nah yang kedua dari proses segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Iya ibu tahu semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi semua pasti ada alasannya. Boleh tahu kenapa kamu terlambat? Nah, seperti ini ibu, Bapak Ibu. Nah yang ketiga dari segitiga restitusi ada menanyakan keyakinan. Apakah kamu pernah membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Di sini kita menggali informasi dari keyakinan yang sudah mereka buat dan bersama dengan teman-temannya. Nah dari segitiga restitusi ini tentunya kita juga belajar ya Bapak Ibu supaya menjadikan anak-anak tuh
belajar dari kesalahannya dan menjadikan mereka lebih baik lagi. Nah, video penerapan ini juga sudah saya upload di YouTube saya di tugas demonstrasi kontekstual. Ini linknya nanti bisa dibuka. Nah, sebelum saya tutup, adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ada? Bu, bagaimana? Tadi? Monggo ke sini. Ya. Di sini biar kelihatan. Masuk kamera. Masuk kamera sini. Terima kasih. Saya mempunyai kasus ya. Bagaimana cara menangani anak yang nakal karena anak itu sudah melakukan kesalahan tetapi guru sudah memberi solusi atau memberi nasihat agar tidak mengulangi lagi, tetapi anak itu sering sekali mengulangi dan sama mengulangi terus. Bagaimana caranya menanggulangi anak itu? Iya, bagaimana cara menanggulangi anak seperti itu ya? Dia berbuat kesalahan, sudah dinasehati, sudah dimarahi. Oh iya, Diapakan Pak Lili? Dipanggilkan tim SAR ya. Kalau jawaban saya melihat dari segitiga restitusi ini, ya saya melihatnya dari sini ya Bu, ajaran saya. Dia melakukan kesalahan itu dicari dulu masalahnya yang dibuat itu apa sih. Satu. Terus yang kedua, coba ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Alasan kamu itu apa? Pastinya kan, misal dia sering nutuki temennya gitu kan, itu pasti dia ada alasannya. Mungkin ada 5 kebutuhan dasar. Ini semua berkaitan di sini loh Bu. 5 kebutuhan dasarnya yang dia tidak dapatkan dari rumah. Biasanya kan seperti itu ya. Anak yang katanya nakal itu sebenarnya itu juga karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi atau didapatkan. Ini contoh, dia tidak dikasih kebebasan. Makanya ketika di luar rumah dia mencari kebebasan. Banyak pilihan yang dia lakukan, banyak ada aja polanya. Karena apa? Dia kan ibaratnya itu keluar dari kandang gitu loh. Nah, jadi dilihat juga kebutuhan dasar anaknya dengan di kelas itu apa yang membuat dia nakal itu. Setelah itu nanti memang di sini perlu proses ya Bu, bikin keyakinan kelas, tapi tidak ada salahnya setelah Bu Utami tahu alasannya apa dari anak itu, coba dikasih pengertian sedikit. Memang di sini kuncinya satu, sabar dan telaten. Ya kayak kita ke anak sendirilah di rumah. Kadang kita kayak apa? Kenceng, kadang kita kayak singa, kadang kita kayak malaikat, seperti itu kan. Kan kalau anak dikerasi terus kan efeknya kan juga tidak baik untuk psikologisnya gitu. Jadi kalau jawaban saya dari Bu Utami ya digali dulu dasarnya. Bocah itu tuh kenapa kok bikin kesalahan, apa yang enggak dia dipenuhi kebutuhan dasarnya. Terus nanti barulah dicari solusinya pelan-pelan. Saya yakin sih anak-anak itu bisa, dengan kita bisa pendekatan, ngomongnya juga enak, bisalah mau. Menurut saya. Tapi mungkin ada pendapat lain yang mau ikut berpendapat? Setuju. Bulita setuju. Pak Sugeng? Yang jelas yang gamis itu paling
butuh kasih sayang. Iya. Ya kalau Dennis itu salah satu contoh karena dia kekurangan kasih sayang terutama dari ibu. Nah, itu berantem. iya, jenengan jadilah ibu untuk dia. Gitu kan? Jadi kita harus bisa jadi anak untuk yang lahir dari rahim kita, jadi gak bisa untuk anak-anak yang ada di kelas. Jadi anak-anak kita tuh banyak sebenarnya, Bapak Ibu. Iya. Tapi jangan bapak yang lain ya. Sudah Bu? Oke, terima kasih. Ada lagi? Atau cukup? Cukup ya? Kalau gitu, nih saya mengutip salah satu kalimat dari seorang penulis buku yang kebetulan bukunya saya baca. Tidak ada yang lebih penting dari pendidikan selain kesadaran bahwa kita memang harus belajar. Kita jadi pendidik dari awal kita, sebelum jadi pendidik bahkan sudah jadi guru itu juga harus mau belajar. Belajar apa saja? Banyak yang bisa kita pelajari dari murid-murid kita, dari keadaan kita. Pokoknya intinya kita harus mau belajar. Itu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi tentang diseminasi budaya positif. Semoga yang saya sampaikan ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu bisa terapkan di kelas. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.